Hidupku adalah hidup yang memalukan. Aku bahkan tidak tahu bagaimana caranya hidup sebagai manusia. Dalam sejarah sastra Jepang modern, No Longer Human atau gagal menjadi manusia menempati posisi yang unik sekaligus kelam. Karya Osamu Dazai ini bukan sekadar novel. Ia sering dianggap sebagai pengakuan terdalam dan terdilarang dari seorang manusia yang hidup dalam jurang gelap antara harapan dan kehancuran diri. Novel ini memaparkan kehidupan Obayozo, seorang tokoh yang tumbuh dan mati dalam keterasingan, bukan karena dunia menolaknya, melainkan karena ia sendiri merasa tidak layak berada di dunia manusia. Dazai tidak menawarkan hiburan dalam novel ini. Ia tidak menulis untuk memberi harapan, tidak pula untuk membangun dunia fantasi. Ia menulis seperti seseorang yang kehabisan udara, yang mencoba bertahan dengan cara yang ia kenal, mengungkapkan kebenaran yang menyakitkan. No Longer Human adalah permintaan maaf, adalah pengakuan dosa, adalah catatan harian seorang yang hancur tetapi tidak mampu berhenti hidup. Di balik novel ini, terdapat lapisan-lapisan kompleks. Sejarah pribadi Dazai, suasana sosial politik Jepang, dinamika psikologi modern, dan ironi eksistensial. Video ini berupaya menggali kedalaman itu bukan hanya untuk memahami novel ini, tetapi juga untuk memahami sosok di baliknya dan mengapa karya ini begitu relevan di era sekarang. Osamu Dazai lahir sebagai Shuji Tsushima pada tanggal 19 Juni 1909 dalam keluarga aristokrat yang sangat kaya di Aomori. Ayahnya adalah politisi berpengaruh dan keluarganya termasuk kalangan Gono tuan tanah besar. Ayahnya diadopsi ke dalam keluarga Tsushima. Ia menikahi putri sulung keluarga itu, yaitu Tane. Ayahnya terlibat dalam dunia politik karena ia merupakan salah satu dari 4 tuan tanah terkaya di daerah tersebut. Ia sering berada jauh dari rumah selama masa kecil Dazai. Rumah besar keluarganya dihuni oleh sekitar 30 anggota keluarga. Keluarga Dazai awalnya berasal dari kalangan petani. Namun, kakek buyutnya menjadi kaya melalui usaha meminjamkan uang. Putranya kemudian membuat keluarga itu semakin makmur. Mereka dengan cepat menjadi sangat dihormati di wilayah mereka. Lingkungan seperti ini biasanya memberi privilege dan kenyamanan. Tetapi bagi Dazai muda, kemewahan itu justru menjadi tembok penghalang antara dirinya dan dunia luar. Ia merasa terjebak dalam ekspektasi keluarga dan kultur feodal yang menekan. Ia tumbuh sebagai anak pemalu yang sensitif. Sejak kecil, ia merasa dunia sosial keluarga bangsawan terlalu kaku, penuh aturan, dan tidak memberi ruang bagi seseorang yang hatinya mudah retak. Ketika beranjak remaja, Dazai menemukan pelarian dalam sastra. Ia mengagumi Ryunosuke Akutagawa, penulis Jepang yang akhirnya bunuh diri pada tahun ke-1927. Ironisnya, tokoh yang ia kagumi justru menuntunnya pada jalur kehancuran. Dazai muda merasakan kedekatan emosional dengan karya sastra yang menyentuh kegelisahan batin. Di masa inilah, ia mulai minum alkohol dan terlibat dengan lingkaran radikal politik sayap kiri. Ia juga mulai menunjukkan gejala depresi yang berulang. Pada umur masih belasan, ia mencoba bunuh diri untuk pertama kalinya. Sejak usia 20 hingga akhir hidupnya, Dazai setidaknya melakukan 6 kali percobaan bunuh diri. Beberapa di antaranya melibatkan perempuan yang ia cintai. Ada yang selamat, ada yang meninggal. Hal ini membuat hidupnya semakin terpuruk oleh rasa bersalah, kecanduan alkohol, morfin, hubungan rumit, pekerjaan tidak stabil, serta tekanan sosial menggerogoti kesehatannya secara bertahap. Hidupnya penuh dengan interaksi yang intens, melukai diri, dan penuh konflik. Gagal menjadi manusia ditulis menjelang akhir hidupnya. Banyak yang mengatakan novel ini ditulis dengan darah,
karena tidak ada jarak emosional antara penulis dan tokoh. Ini bukan fiksi, ini sebuah pengakuan. Setahun setelah novel itu selesai, pada tahun 1948, Dazai mengakhiri hidupnya dengan terjun ke Sungai Tamagawa bersama kekasihnya, Tomi Yamazaki. Dengan latar belakang sekelam ini, tidak mengherankan bila novel ini terasa seperti cermin retak yang memantulkan jiwa Dazai sendiri. Novel dibuka dengan masa kecil Yozo Obe yang tidak memahami manusia. Ia melihat manusia sebagai makhluk yang tidak dapat ditebak, penuh tipu daya, penuh harapan, penuh tuntutan. Sebagai anak, ia tidak tahu bagaimana merespons semua itu. Ia belajar bahwa tawa bisa jadi sebagai tameng. Baginya, tawa adalah cara bertahan hidup. Tawa adalah mekanisme bertahan. Tawa adalah topeng yang ia pakai agar orang lain mengira ia normal. Yozo hidup sebagai badut emosional untuk menyenangkan orang lain. Dalam dirinya ada rasa takut yang begitu besar. Takut dimarahi, takut salah, takut terlihat tidak mampu, takut menjadi diri sendiri. Inilah akar tragedinya. Ketika beranjak dewasa, Yozo adalah seseorang yang pintar, tampan, dan terlihat baik-baik saja. Namun semua itu hanya tampak luar. Ia tidak memiliki fondasi emosional yang kokoh. Ia hidup dengan konsep bahwa dirinya adalah beban, bahwa ia tidak memiliki hak untuk bahagia. Dalam dunia pendidikan, ia cemerlang. Tetapi karena itu, ia justru memperdalam rasa asing terhadap dunia. Ia membaca banyak buku, tetapi tidak pernah merasa sepenuhnya mengenal diri sendiri. Pada masa dewasa awal, Yozo jatuh ke dalam kehidupan malam. Ia minum untuk melupakan, untuk mematikan rasa, untuk menenangkan pikiran yang tidak dapat berhenti menghukumnya. Ia masuk ke hubungan satu demi satu, bukan karena cinta, tetapi karena ia selalu merasa wajib menyenangkan orang lain. Begitu banyak perempuan dalam hidupnya, tetapi tidak satu pun hubungan lahir dari memahami diri sendiri. Yozo mencintai, tetapi cinta itu tumbuh dari ketakutan akan kehilangan, bukan dari rasa aman. Salah satu tragedi terbesar dalam novel terjadi ketika ia mencoba bunuh diri bersama seorang gadis yang bekerja sebagai pelayan bar tempat dia sering minum. Gadis itu berumur 19 tahun. Namanya Shimeko Tanabe. Mereka bunuh diri dengan tenggelam bersama di pantai Kamakura. Perempuan itu meninggal dan Yozo selamat. Rasa bersalah itu menghantui sisa hidupnya. Seiring waktu, Yozo semakin tidak mampu berfungsi. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan berhubungan dengan manusia. Ia mulai menggunakan narkotika dan semakin tenggelam dalam alkohol. Dazai pernah menjalani perawatan di sebuah institusi kesehatan jiwa pada tahun 1936. Peristiwa ini terjadi setahun setelah upaya bunuh dirinya yang gagal semasa dirawat inap di rumah sakit. Ia kemudian mengalami ketergantungan pada Pavinal, obat pereda nyeri berbahan dasar morfin. Hampir semua aspek hidup Yozo mencerminkan kehidupan Dazai. Keduanya tumbuh dalam keluarga terpandang, tetapi merasa terasing. Mengalami depresi sejak muda, menggunakan humor sebagai bentuk pelarian. Bergulat dengan kecanduan alkohol, melakukan percobaan bunuh diri berulang, terjebak dalam hubungan rumit dengan banyak perempuan, merasa tidak layak dicintai, dan memandang diri sebagai orang gagal atau tidak manusiawi. Tidak sulit melihat bahwa Yozo adalah alter ego dari Dazai sendiri. Banyak kritikus menganggap novel ini sebagai bentuk self-diagnosis atau pembacaan diri sendiri secara brutal. Sebagian besar penulis menulis karena gairah atau keinginan berbagi. Namun bagi Dazai, menulis seringkali adalah satu-satunya cara untuk tetap waras. Ia menulis bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk menghadapi dirinya sendiri.
Dunia yang diciptakan Dazai dalam novelnya adalah dunia batin Dazai yang paling gelap. Rasa hampa, rasa bersalah, ketidakmampuan mencintai diri sendiri, dan ketidakmampuan menghadapi harapan orang lain. Tidak heran bila para pembaca menganggap gagal menjadi manusia sebagai surat terakhir Dazai kepada dunia. Bukan secara literal, tetapi sebagai bentuk terakhir keberanian untuk berkata, "Aku tidak tahu bagaimana menjadi manusia." Kalimat Yozo adalah pantulan jiwa Dazai sendiri. Novel ini memaparkan bagaimana seseorang bisa terasing dan tersisih dari masyarakat. Bukan karena dunia menolaknya, tetapi karena ia sendiri tidak menemukan cara untuk hidup di dunia. Keterasingan Yozo adalah penderitaan yang tak kasat mata, penderitaan yang hanya ia yang mengerti. Ia tidak marah pada dunia, ia hanya tidak bisa memahaminya. Sebagai laki-laki di Jepang era modern awal, Yozo dibebani tuntutan besar. Ia harus mandiri, bekerja, memimpin, rasional, kuat. Namun Yozo tidak sesuai cetakan itu. Ia sensitif, penuh rasa takut, penuh kontradiksi. Novel ini mengkritik bagaimana standar maskulinitas yang kaku dapat menghancurkan seseorang yang lembut. Tema utama novel ini adalah kegagalan seseorang menemukan identitas kemanusiaannya. Bagi Yozo, menjadi manusia berarti mampu memahami isyarat sosial, menanggapi orang lain dengan wajar, membangun hubungan yang sehat, serta mempercayai dirinya sendiri. Namun ia merasa gagal dalam semua hal itu, sehingga memandang dirinya bukan sebagai sosok cacat secara fisik, melainkan secara eksistensial. Seorang yang tidak pernah sepenuhnya menjadi bagian dari dunia manusia. Novel ini terbit tak lama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II, masa ketika bangsa itu tengah dilanda trauma kolektif. Perekonomian hancur, kota-kota berubah menjadi puing, nilai moral yang dulu dianggap kokoh runtuh, dan masyarakat kehilangan pegangan dalam mencari identitas baru. Dalam lanskap sosial yang gamang ini, Yozo tampil sebagai simbol sebuah generasi yang tersesat. Generasi yang tak lagi percaya pada stabilitas, pada masa depan, bahkan pada kemampuan untuk hidup sebagai manusia yang utuh. Melalui dirinya, novel ini menangkap kegelisahan historis dan psikologis sebuah bangsa yang sedang berjuang memahami dirinya kembali. Pada era itu, depresi dan gangguan mental adalah tabu besar. Orang seperti Yozo dianggap pemalas, tidak dewasa, atau tidak bermoral. Tidak ada ruang aman untuk berbicara tentang trauma, kecemasan, atau rasa takut. Hal ini memperburuk kondisi mental seseorang yang sensitif seperti Yozo. Setelah perang, banyak pria Jepang kehilangan pekerjaan, arah hidup, dan peran sosial, sehingga maskulinitas memasuki masa krisis. Dalam konteks itu, Yozo menjadi contoh ekstrem seorang pria yang merasa tak mampu memenuhi standar atau harapan masyarakat. Mengapa Gagal Menjadi Manusia masih terus dibaca hingga saat ini? Dan mengapa banyak orang merasa begitu dekat dengan Yozo? Karena pengalaman batinnya tetap relevan. Di era sosial media, banyak orang memakai topeng sosial, tampil bahagia di media sosial, bercanda, tersenyum, dan terlihat baik-baik saja. Padahal semua itu hanya upaya menutupi kecemasan dan kegagalan. Yozo mewakili kehidupan dengan dua wajah. Satu untuk dilihat dunia, satu lagi yang hanya dikenalnya sendiri. Ia juga berbicara kepada generasi yang hidup dengan depresi modern, yang dihantui rasa hampa, tidak berharga, tekanan sosial, dan ketakutan untuk menjadi diri sendiri. Novel ini mengingatkan bahwa betapa rapuhnya manusia, bahwa luka batin tak selalu pulih hanya dengan nasihat semata.
dan bahwa sebagian orang membutuhkan empati, bukan penghakiman. Gagal menjadi manusia bukanlah novel yang indah atau menghibur. Ia lebih seperti kesaksian seorang manusia yang tersesat, yang ingin menjadi normal, tetapi tak tahu caranya. Melalui Yozo, Dazai menyingkap sisi gelap manusia modern, bagian diri yang kita sembunyikan di balik tawa, kesopanan, dan kepura-puraan. Novel ini menunjukkan bagaimana keterasingan bisa mengubah cara seseorang memandang hidup dan dirinya sendiri, serta betapa beratnya memikul perasaan yang tak bisa diungkapkan. Di balik tragedinya, terselip pelajaran lembut, bersikap lebih ramah pada diri sendiri, lebih peka terhadap mereka yang tampak baik-baik saja, dan menyadari bahwa setiap orang membawa luka yang tak terlihat. Sebab mungkin justru dalam ketidaksempurnaan dan kegagalan itulah kita menjadi lebih manusia daripada yang kita bayangkan.